Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Belum semua anak ibu menjawab. Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya. Nah, apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Luar biasa. Transfer. Semua anak ibu hadir hari ini? Iya. Hadir, Bu. Enggak ada yang sakit kan? Soalnya cuma 50 juta kalau udah ada rekening kayak gini. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita ya dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 kelas 5. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa dahulu. Jadi, sebelum berdoa, Ibu unjuk satu orang untuk memimpin doa kita supaya pelajarannya berhikmat di hari ini ya anak-anak. Baik, Ibu unjuk, Ibu Efridayanti, silakan pimpin doa kita, Nak. Baik, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Anak. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, yaitu mengenai organ gerak pada hewan dan manusia, sebelum itu kita bernyanyi dulu ya, Nak ya. Masih ingat lagu kita? Garuda Pancasila. Ingat semua anak Ibu? Ingat, Bu. Iya, jadi sebelum kita nyanyikan sama-sama, satu orang memimpin lagunya. Semuanya anak Ibu senyum dulu, senyum. Senyum, jangan ada yang murung supaya pelajarannya bisa ditangkap hari ini ya. Ibu minta Ibu Nurul pimpin lagu kita Garuda Pancasila. Ayo, Nak. Ya, ayo teman-teman kita nyanyi Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot yang berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, di bangsaku. Ayo maju, Maju. Oke, bagus. Terima kasih ya, Nak. Jadi sekarang sebelum kita mulai lagi, Ibu mau bertanya dulu pelajaran kita yang sudah lewat yang kemarin mengenai hewan-hewan yang hidup di darat. Nah, Ibu kemarin sudah memeriksa tugasnya, yang paling bagus nilainya itu Maya Sari. Nah, sekarang coba Maya Sari, pelajaran yang lewat masih ingat nggak? Masih, Bu, tapi nggak semua aku ingat, Bu. Nggak apa-apa, Nak. Coba sebutkan. Ayo. Hewan yang ada di darat atau di sekitar kita. Ada kerbau, Ya. sapi, angsa, kambing, apalagi Ya. bebek. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Maya Sari. Nah, itu dia. Jadi kita masuk ke pelajaran yang baru mengenai organ gerak pada manusia dan hewan. Jadi anak Ibu, pertama Ibu jelaskan dulu ya. Alat gerak pada hewan dan manusia itu ada dua. Yang pertama otot dan yang kedua adalah tulang. Otot itu adalah alat gerak yang aktif dan tulang adalah alat gerak yang pasif. Nah, di sini Ibu akan memberitahukan kepada anak Ibu ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, di tujuan pembelajaran kita, nanti anak didik Ibu harus mampu menjelaskan cara menentukan ide pokok
dalam suatu cerita yang sudah nanti Ibu bagikan ya nak, dalam suatu teks mengenai organ gerak hewan pada manusia dan hewan. Yang kedua, tujuannya adalah anak-anak Ibu harus mampu merumuskan apa kaitan atau persamaan organ gerak hewan dan manusia serta fungsinya dengan tepat. Jadi yang akan kita bicarakan nanti ada beberapa masalah. Yang pertama, anak-anak Ibu nanti harus mampu menjelaskan tujuan itu tadi. Dan yang kedua, anak-anak Ibu harus mampu menyimpulkan apa nanti kesimpulan dari video yang Ibu putarkan. Nah, di sini Ibu akan membagikan kepada kalian semua LKPD Ibu ya. Sebentar ya, Nak. Bisa dilihat anak-anak Ibu? Belum, Bu. Ada, Bu. Belum. Sebentar ya. Ini sudah bisa anak Ibu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah nampak, Bu. Oke, minta maaf ya. Ibu gurunya karena sinyalnya di desa kami susah. Nah, kita kembali ke materi kita. Coba diperhatikan. Di sini ada nanti nama kalian, dituliskan kelas berapa. Lalu ini dia yang mau kita bahas nanti. Dan semua anak didik Ibu harap bisa mengerjakan ini ya, Nak. Di sini ada beberapa hewannya. Ini ya, nama organ geraknya itu apa, fungsinya apa, itulah nanti yang akan kalian kerjakan. Tapi sebelum dikerjakan, semua hewan yang ada di sini sudah dikenalkan, Nak. Coba dilihat gambarnya. Sudah kan? Sudah kelas 5. Ini yang terakhir. Gambar apa ini, Nak? Apa nama hewannya ini? Diperhatikan baik-baik ya. Oke. Nah, untuk saat ini bagi kelompoknya. Didengarkan baik-baik ya, Nak ya. Kelompok 1, Efridayanti, Arifa, Lilis, Mayasari, dan Maya Rizka. Kelompok 2, Juliana, Nurul, Cynthia, Yeris, dan Elisa. Sudah paham, Nak, mengenai kelompoknya? Paham, Sudah, Bu. Bu. Iya, jadi nanti apa yang Ibu tanya, yang Ibu kerjakan, kalian harus berdiskusi supaya bisa dipresentasikan nanti oleh salah seorang dari kelompoknya masing-masing. Itu dia. Lalu di grup ada Ibu bagikan teks ya mengenai organ gerak hewan dan manusia. Itu yang kedua, supaya kalian baca, nanti Ibu buat tugasnya dari kelompok berapa nanti yang akan membuat atau menyebutkan ide pokok teks tersebut. Jadi, karena pelajaran kita adalah tematik, ya Nak ya. Jadi, di bahasa Indonesia dan di IPA harus bisa kita kaitkan untuk pelajaran kita hari ini. Dituliskan dulu Nak ini. Yang Ibu buat yang Ibu tunjukkan ini dituliskan di bukunya masing-masing supaya bisa dikerjakan. Ayo.
Sudah, Bu. Sudah siap tugas yang pertama kan, Nak? Nah, untuk Ya, yang Bu. kedua, Ibu akan bagikan di sini media belajar ya. Dari media belajar juga kalian nanti bisa mengambil kesimpulan apa yang Ibu bagikan ini. Jadi kalian semua disaksikan ya, Nak, videonya ya. Perhatikan ya, Nak, videonya ya. Kedengaran suaranya, Nak? Bisa didengar suaranya? Ada, Bu, tapi kecil. Kecil, Ibu buatkan ya, Nak ya. Tuhan dan manusia subtema 1 Tuhan, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Ayo kita lanjutkan pembelajaran kita. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu Oke, anak-anak Ibu sekalian, itu tadi media pembelajarannya. Hanya singkat saja Ibu buat karena pengaruh sinyal. Jadi itu yang bisa Ibu buat. Silahkan anak-anak Ibu semua coba disimpulkan itu mengenai video tadi ada hewan apa di situ. Nah, alat gerak hewan yang tadi yang ditunjukkan oleh Edo dan orang tuanya itu tadi apa namanya? Coba berkelompok dikerjakan ya, Nak ya. Jadi tugas kalian sudah 2. Yang pertama tadi menyimpulkan ide pokok dari materi atau teks yang sudah Ibu bagikan di grup tadi. Yang kedua yaitu menyimpulkan video pembelajaran itu yang sudah Ibu bagikan. Jadi anak Ibu berdiskusi, kelompok 1 dan kelompok 2, sebentar lagi Ibu panggil namanya atau kelompoknya supaya kalian sebutkan, yaitu masalah-masalah yang sudah kita temukan tadi untuk capaian pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak Ibu dikerjakan, sebentar lagi Ibu panggilkan kelompoknya supaya kalian presentasikan. Cukup waktunya ya, Nak. Cukup waktunya. Nah, sekarang coba dari kelompok 1, ya. Mana anak Ibu kelompok 1? Angkat dulu tangannya, Nak. Biar Ibu lihat dulu semua merasa ceria tidak hari ini. Ayo angkat tangannya, Nak. Mana kelompok 1?
Oke, coba silakan presentasikan pertanyaan Ibu tadi ya Nak ya. Untuk kelompok 1, apa itu ide pokok yang sudah Ibu bagikan materinya dari paragraf keempat itu? Ayo Nak, coba sebutkan dari kelompok 1. Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Ayo. Ide pokok paragraf ke-4 4, ya. adalah apa tadi ya? Organ gerak hewan dan manusia, Bu. Ya, benar. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu punya alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Oke, bagus. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Semua anak Ibu tepuk tangan, ayo Nak. Oke, lanjut ke permasalahan yang kedua. Ayo, Ibu yakin anak kelas 5 ini tahu ini jawabannya. Yang kedua, coba sebutkan ya alat-alat gerak itu tadi yang sudah Ibu bagikan di LKPD. Ikan, katak, burung, dan selanjutnya. Ayo kelompok 2, silakan Nak. Siapa yang bisa dari kelompok 2? Ya Bu, kami Oke. dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, Bu. Yang pertama, ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Ikan menggunakan sirip dan ekornya sebagai organ gerak mereka, Bu. Benar. Kemudian, hewan yang kedua adalah katak. Katak merupakan hewan amfibi yang dia sebagai organ geraknya adalah kaki. Kemudian burung. Burung merupakan anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Mereka menggunakan sayap dan kaki sebagai organ gerak mereka. Oke. Sampai di Kemudian, sini, Nak? iya Bu. Oke, bagus. Nilai Terima 100 kasih. untuk kelompok 2. Kita beri nilai 100, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, jadi itu yang bisa kita pelajari hari ini ya Nak ya. Jadi untuk evaluasinya, nanti Ibu bagikan soal-soal untuk evaluasi, itu supaya kalian kerjakan di rumah ya Nak ya. Jadi Ibu harap materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini bisa kalian terapkan atau bisa kalian lihat di sekeliling kita. Misalnya kalian melihat kerbau atau burung, oh alat geraknya ternyata ini. Oh ternyata kelinci itu bergerak menggunakan kakinya seperti itu. Jadi anak-anak Ibu bisa menghubungkan pelajaran dengan sekeliling kalian supaya lebih mengerti ya Nak ya. Dijawab dong Ibu gurunya, mengerti ya Nak? Ibu. Ya, Bu. Ya Bu. Sepertinya mengantuk ini anak Ibu semua. Mana? Yeris mana suaranya? Bisa dimengerti Nak? Mau Bu, Iris izin sholat Bu. Oh iya, oke. Jadi itu yang bisa kita pelajari hari ini. PR-nya silakan dikerjakan. Jadi sebelum kita pulang, Ibu tunjuk orangnya, Harifah, pimpin doa kita, doa pulang. Ayo silakan Nak. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu. Oke. Jadi anak-anak Ibu silakan pulang. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Siang Bu. Demikian Ibu dosen yang saya hormati dan Ibu Guru Pamo yang saya hormati dan Bapak Ibu semua tentang food teaching saya hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan dikoreksi oleh Ibu dosen dan Guru Pamo saya untuk perbaikan menuju ke PPL saya nanti. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.
Oke. Ya, terima kasih Ibu Afriana. Coba beri semangat dulu untuk Ibu Afriana dan untuk kita semua. Ya, oke. Coba seperti biasa saya paling suka ini kalau memberi kesempatan untuk yang tampil dulu untuk cerita. Cerita apa? Ayo Ibu Afriana. Bagaimana persiapan Ibu, bagaimana perasaan Ibu, terus apa kira-kira yang Ibu rasa berhasil di pembelajaran ini, apa yang kurangnya di mana. Ayo. Silakan Bu Afriana. Jaringannya. Oke. Mungkin Ibu Afriana agak terkendala jaringan. Teman-teman lain silakan beri masukan atau boleh dalam bentuk kritikan, boleh Bapak Ibu ya. Kan nanti Bapak Ibu mengkritiki Ibu Afriana itu untuk kita semua. Jadi tidak usah risih. Halo Ibu Afriana. Halo. Kita tunggu Ibu Afriananya bisa bergabung lagi ya. Permisi Ibu, izin. Ya Bu, Ibu Mulia, Ibu Afriana. Oke, sudah bisa Ibu Afriana? Tadi terlempar ya? Iya benar Bu. Oke. Ibu Afriana, seperti biasa, saya ingin Ibu Afriana menjelaskan bagaimana perasaan Ibu ketika tiba giliran Ibu untuk peer teaching, kemudian apa yang Ibu rasa bagus terlaksana, apa yang kurang. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya Bu, saya senang Ibu buat kami untuk peer teaching supaya melatih ke PPL kami nanti supaya lebih bagus lagi. Cuman hari ini Bu, saya agak gelisah karena entah kenapa Bu, biasanya di rumah saya bisa buka link Zoom-nya, ini tidak bisa Bu, jadi saya pindah ke bawah ini Bu, ke tempat yang lebih bagus sinyalnya dengan jarak yang jauh yang saya tempuh. Tapi tidak apa-apa Bu, demi kelancaran PPG kami. Jadi Bu, saya merasa hari ini senang Bu, cuman agak sedikit kurang karena waktunya juga hanya bisa saya gunakan 30 menit. Pasti masih banyak kekurangan. Mohon dimaklumi oleh Ibu dan teman-teman sekalian. Begitu Bu. Oke, kalau saya mau detailnya, apa yang Ibu rasa berhasil? Yang mananya, di tahap mana? Kita kan akan fokus di sintaks kita PBL. Yang mana, bagian mana yang Ibu rasa, oh ini sudah bagus Bu? Siap. Nanti kalau saya katakan bagus, nggak apa-apa ya Bu? Tidak apa Bu, tidak apa. Iya, yang menurut saya. Sudut pandang orang kan berbeda. Silakan Bu. Harus bisa memuji diri sendiri Bu. Ya. Menurut saya Bu masih kurang, cuman Bu saya merasa senang atau puas karena teman-teman juga tadi sudah bisa jawab di LKPD di awal rumusan masalah itu Bu. Jadi rumusan masalah ada ya? Ada Bu, di awal tadi sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Itu rumusan masalah Ibu berasal dari Ibu atau dari siswa? Rumusan masalah tadi Bu dari saya Bu. Jadi itu mungkin yang perlu diperbaiki ya. Rumusan masalah kita upayakan berasal dari siswa. Oke. Tugas guru adalah menciptakan suasana yang kemudian memantik siswa untuk menemukan masalah baik dalam tayangan itu yang kita tayangkan maupun mereka korelasikan dengan kondisi
kehidupannya yang kontroversial dengan apa yang kita tayangkan. Berikut apa yang kurang, Bu? Yang kurang. Di bagian mana Ibu merasa kurang? Yang kurang mungkin teman-teman lah ya Bu yang menilai saya Bu kekurangannya. Iya. Itu Bapak Ibu, teman-teman semua, kebetulan Pak Ketua Kelas masih sholat, teman-teman diminta membantu Ibu Afriana untuk menemukan kekurangan pembelajarannya. Beliau siap untuk menerima kritik, saran maupun masukan. Silakan Ibu. Ibu Afriana ingin Bapak Ibu menyampaikan itu. Ada diam? Ayo. Iya. Silakan. Izin ya Ibu Apriana. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Iya, kalau saya perhatikan ya, ini dari sudut pandang saya, mungkin Ibu tadi belum menguasai cara menyampaikan materi. Kalau menurut saya ini ya, belum menguasai cara menyampaikan materi kepada siswa. Jadi waktu pemutaran video belum lagi selesai, sudah diberhentikan. Dan kemudian di awal tadi untuk bagian yang binatang-binatang yang burung apa itu juga seperti itu. Saya rasa belum sampai ke anak-anaknya begitu. Jadi tiba-tiba dikasih belum lagi ini tentang apa ya, ini begini begitu. Tiba-tiba udah dikasih itu. Jadi kalau saya jadi muridnya bingung juga. Kemudian tiba-tiba nggak ada ininya apa anak murid itu mana yang belum paham, tidak ada apa namanya itu anak-anak mana yang belum paham apa pertanyaannya, bagaimana di mana seperti itu, yang mana yang tidak paham seperti itu saja sih menurut saya Bu. Terima kasih. Makasih Bu. Saya Bu, izin Bu. Silakan Ibu Lilis. Iya, ini kebetulan sama saya apanya tadi. Materinya sama, kemudian apa namanya model pembelajarannya juga sama, ya kan Bu? Tadi PBL juga. Iya. Jadi ya saya rasa menurut saya Ibu belum mengajar sesuai sintak. Jadi tadi tidak ada rumusan masalah di pertama yang diberikan kepada siswa gitu, tidak ada mengamati. Kemudian Ibu langsung membuat pertanyaan dan anak-anak langsung menjawab gitu, langsung membuat pertanyaan-pertanyaan gitu, langsung anak-anak yang ya jaringannya. Apriana terlepas. Ibu Lilis kedengaran kok. Udah. Kedengaran Jaringannya. cuma Ibu Apriana yang tidak ada. Oh ya tadi ke jaringan saya ada. tadi. Ada Bu, Ibu Apriana. Ada Bu. Tadi juga jaringan saya tadi agak itu Bu. Iya, jaringan Bu Lilis agak sedikit. Enggak tahu sampai apa enggak tadi saya waktu bicara. Sampai Bu. Kan hilang lagi deh. Ibu suaranya kedengeran. Ya, itulah Bu. Jaringannya kurang bagus. Ya, sesuai sintak tadi. Kasih Bu. Oke, makasih Bu. Ada lagi? Ibu-ibu lainnya, ayo. Kalau menurut saya Bu, karena karakter suara Bu Afiana Bu. Jadi jadi kurang semangat gitu Bu. Karena kan ayo teman-teman gitu. Oke, ada lagi? Makasih Bu. Karena memang ciri khas Ibu ini sebenarnya memang gitu Bu suaranya. Cuma kan jadi agak kurang semangat gitu Bu. Oke, terima kasih. Masih ada? Bu Apriana siap. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, ya, saya tinggal menambahkan, teman-teman tadi sudah menyampaikan bahwa pembelajaran kita fokus pada sintaks ya Bapak Ibu, karena kenapa ini yang saya ulang-ulang terus Bapak Ibu, karena pada saat PPL
perlu saya beritahukan bahwa Bapak Ibu akan dapat dosen dan guru pamong lain. Jadi kami, mungkin saya dengan Ibu Nova tidak lagi bersama Bapak Ibu di PPL. Jadi makanya kami berharap Bapak Ibu benar-benar menguasai sintaks PBL itu, yang ciri khasnya adalah rumusan masalah di awal, kemudian ada tahap-tahap berikutnya, orientasi masalah itu, kemudian pada pengorganisasian belajar, pengembangan penyelidikan, kemudian pada persiapan untuk laporan hasil karya, sampai pada mengapresiasi itu. Bapak Ibu baca baik-baik, kemudian bisa jadi materi yang sama, Bapak Ibu bisa bermacam-macam langkah-langkah itu tergantung Bapak Ibu, tapi sintaksnya harus sintaks PBL. Nah, untuk yang saya lihat tadi bahwa media, jangan lupa Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu harus diharapkan untuk memilih model pembelajaran yang inovatif, yang berbasis masalah, pemanfaatan IT. Jadi guru profesional mau guru profesional atau tidak, selalu ditandai dengan penguasaan IT yang mumpuni. Nah, tadi kan tujuan media itu untuk membantu tercapainya tujuan, atau bisa agar pembelajaran semenarik mungkin. Jadi saya berharap dari Mas Pak Yeris dan beberapa teman tadi yang terkendala di media, pemutaran video yang tidak lancar dan sebagainya, itu perlu disiapkan matang Bapak Ibu. Tadi juga saya lihat Ibu Apriana pada saat memutar video, kursornya diarahkan di bagian bawah. Di bagian bawah itu, sehingga akhirnya gambar yang muncul menutup video yang sementara diputar. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Sehingga kita berharap anak-anak tertarik. Kemarin siapa yang videonya bagus ya? Yang mengajar kemarin. Siapa yang kemarin mengajarnya videonya bagus? Bu Elisa, Bu. Elisa, Bu. Ibu juga jangan banyak di YouTube Bapak Ibu, tapi harus tetap selektif. Kalau tadi kritikan saya, videonya Pak Yeris panjang, jadi itu hati-hati. Makanya saya kadang menyarankan ke mahasiswa untuk coba buat video sendiri, wajah Bapak Ibu, atau pakai kartun, pakai Canva yang sekarang lagi hit, Canva ya Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu memaksa mengambil dari YouTube dan akhirnya itu tidak sesuai yang Bapak Ibu inginkan mau disampaikan ke anak, jadi mending Bapak Ibu nanti di PPL mulailah merancang-rancang video sendiri atau selektif dalam memilih video. Berikut adalah kenapa saya menitik beratkan pada perumusan masalah, kemudian pada media yang Bapak Ibu gunakan harus IT, karena agar pembelajaran menarik, bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran oleh Ibu Afriana hari ini kan, tadi saya sempat Ibu Harifat tadi sampai tertangkap kamera menguap, ya Bapak Ibu mungkin capek, tapi itu merupakan gambaran. Bahkan ada yang jawab, Ibu Apriana, ayo dong jawab Bu gurunya, ayo dijawab anak-anak. Nah, itu artinya anak-anak tidak fokus. Walaupun ini hanya guru, tapi bisa jadi pada pembelajaran real Bapak Ibu ini pun akan terjadi. Jadi bagaimana, kalau suara, saya tidak bisa mengubah karakter suara Bapak Ibu, tapi saya hanya menyarankan untuk PPL ini, Bapak Ibu tinggalkan karakter Bapak Ibu yang kalem, yang suara kecil, karena Bapak Ibu ini kan dinilai nanti. Kita ambil contoh ya Ibu siapa tadi, walaupun dalam kondisi kurang sehat, Ibu Lilis ya, Bu Lilis yang kurang sehat, tidak terlihat beliau tidak sehat, tidak terlihat beliau sedang ngidam. Jadi Ibu Afriana berusaha untuk 2 kali pertemuan PPL ditambah UKIN. Kalau UKIN kan video, Bapak Ibu rekam. Usahakan suaranya lebih keras biar anak-anaknya
Biarlah latihan di rumah, orang di rumah kaget. Tiba-tiba mama teriak-teriak, tiba-tiba suara mama keras. Ya biarlah. Saya hargai perjuangan Ibu Afriana yang tadi katanya jaringannya tidak bagus sampai harus turun ke bawah dengan jarak tempuh yang jauh. Namanya juga perjuangan Bapak Ibu, jangan patah semangat. Moga-moga pengorbanan Bapak Ibu akan berbuah manis demi sebongkah apa ya? Ya, insya Allah. Jadi harapannya Bu Maharani. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bu Nova boleh tambahkan Bu, silakan. Iya, terima kasih Bu Maharani. Saya benar yang dikatakan Bu Maharani. Modal utama seorang guru itu suara. Baru suara saja itu sudah nanti akan menunjukkan bagaimana proses pembelajaran. Kadang-kadang saya ada mahasiswa yang suaranya seperti bicara saja dengan papan, tidak kedengaran oleh siswanya. Dan bukan hanya suara yang keras, tapi bagaimana intonasi kita dalam mengajar, kapan memberi penguatan. Nah, itu harus kelihatan juga. Jadi jangan terlalu datar-datar, jangan terlalu juga teriak-teriak di dalam kelas. Nah, jadi nanti intonasinya diatur karena ini juga akan mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Yang berikut yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah apa nanti yang dilaksanakan di dalam kelas benar-benar sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu rencanakan. Kalau di kelas memang di RPP merencanakan 13 sintaks, maka 13 sintaks ini harus ada dalam pelaksanaan proses pembelajaran, jangan ada yang terlewati. Karena untuk proses pembelajaran atau keterlaksanaan proses atau aktivitas guru itu dinilai dari kesesuaian antara RPP dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan. Kadang-kadang RPP-nya sudah bagus, tiba-tiba karena ada sesuatu dan lain hal, berubah lagi yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Jadi siapkan memang apa-apa yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Seperti kata Bu Maharani tadi, misalnya videonya atau apa itu memang benar-benar sudah Bapak Ibu siapkan. Yang paling penting itu kan LKPD. Kalau RPP itu tidak perlu kita bagikan kepada siswa, tapi kita harus melaksanakan sesuai yang di RPP. Tapi bahan ajar, LKPD yang mau diserahkan kepada siswa, kemudian video-video yang akan ditayangkan, itu nanti benar-benar disiapkan sebelum proses pembelajaran.